Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rahid dalam pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang teori kinetik gas. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tekanan dan energi kinetik menurut teori kinetik gas. Tekanan dan energi kinetik. Oke, yuk kita bahas. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah molekul-molekul gas yang berada dalam suatu ruangan. Ya, kita lihat beberapa asumsi tentang gas ideal. Yang pertama, gas terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak. Oke, itu sudah pasti ya. Namanya molekul-molekul gas atau partikel-partikel gas itu sangat banyak sebenarnya, nak. Dan jarak pisah antara molekul jauh lebih besar daripada ukurannya. Artinya jarak antara partikel gas dengan partikel gas itu jauh lebih besar daripada ukurannya. Ngerti ya? Kemudian yang kedua, molekul-molekul memenuhi hukum gerak Newton. Oke, berarti di sini berlaku hukum Newton. Tetapi secara keseluruhan mereka bergerak secara acak dengan kecepatan konstan ya. Jadi secara keseluruhan artinya rata-rata. Nah, itu ya anak ya. Mereka itu bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Yang ketiga, molekul-molekul mengalami tumbukan lenting sempurna. Yaitu momentum ini ya. Oke, mengalami tumbukan lenting sempurna satu sama lain dan dengan dinding wadahnya. Oke, seperti itu nak ya. Bayangkan aja seperti sebuah tabung gas ya. Tentunya ada partikel-partikel gas yang saling bertumbukan dengan dinding-dinding gas tabungnya itu ya. Oke, yang keempat, gaya-gaya antar molekul dapat diabaikan. Artinya gaya tarik-menarik antara partikel-partikel atau molekul-molekul gas itu sebenarnya ada, tapi sangat kecil, gitu ya nak ya. Makanya gas itu sangat mudah dipisahkan. Nah, ini Bapak sedang memisahkan gas ini kan, Bapak sedang memisahkan udara. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antara molekul itu sangat kecil. Nah, seperti itu ya. Beda dengan air atau zat padat, atau zat cair dengan zat padat. Seperti itu ya. Oke. Kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Yang kelima, gas yang dipertimbangkan adalah suatu zat tunggal. Ya, sehingga semua molekul adalah identik seperti itu ya. Formulasi tekanan gas dalam wadah tertutup. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada sebuah wadah berbentuk kubus dan di sini ada partikel gas yang sedang bergerak. Sekali, dua kali. Sekali, dua kali. Oke, berarti kalau dia bergerak bolak-balik itu berarti ada dua gerak ya. Oke, kita bahas yuk. Momentum. Nah, di sini ada terjadi perubahan momentumnya, ya. Nah, ini momentum awal, ini momentum akhir. Momentum awal ke kanan, momentum akhir ke kiri. Nah, berarti di situ bisa kita buat apa rumus momentum? Nah, momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Ya, berarti M0 Vx kurang min M0 Vx. Kenapa kurang? Karena dia berlawan arah. Ingat, momentum itu adalah besaran vektor. Berarti kalau dia berlawan arah, tinggal buat tanda minus. Oke, min dengan min, berarti ini jadi tambah kan, nak? Berarti hasilnya menjadi 2M0 Vx. Seperti itu. Oke, itu perubahan momentumnya atau impulsnya ya. Nah, sekarang waktunya. Ini kan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya di sini 2L. Kenapa 2L? Karena dia bolak-balik. Sekali, dua kali. Berarti ada dua ya L-nya. Sekali L-nya, sekali lagi L-nya. Berarti 2L per Vx. Seperti itu. Itu waktunya untuk sekali tumbukan. Oke? Nah, delta P per delta T. Delta P-nya kita masukin nih. Delta P-nya 2M0 Vx, kemudian delta T-nya 2L per Vx. Maka hasilnya menjadi, ini kan habis Vx dengan Vx ini kali ke atas, berarti jadi Vx kuadrat. 2 dengan 2 habis. Maka hasilnya menjadi M0 Vx kuadrat per L. Oke. Nah, delta P per delta T itu apa? Ya gaya. Sehingga rumus gaya itu menjadi P sama dengan, kita puter nih, kita kali silang aja. Ya. F per A ya. Tekanan itu kan gaya dibagi luas. Ya nak ya. Nah, berarti F-nya ini kita masukin ini. M0 Vx kuadrat per L. Kemudian luas itu kan sisi kali sisi.
Nah, ya ini kan tadi bentuknya kubus. Berarti L kuadrat. Nah, maka persamaannya menjadi ini L kuadrat naik ke atas menjadi L pangkat 3, ya kan? M0 Vx kuadrat per L pangkat 3. Seperti itu, nah ya. L pangkat 3 itu, nah itu adalah volume. Volume kan sisi pangkat 3. Oke? Maka persamaannya menjadi M0 Vx kuadrat per volume. Seperti itu. Oke? Nah, apabila dalam wadah terdapat N partikel gas, artinya lebih dari satu atau wadah banyak, maka tekanan gas pada dinding tinggal kali saja. Maka P sama dengan M0 Vx kuadrat kali N. Tinggal dikali N per V. Kan sama aja kan? Ini sama kan? Tinggal dikali N. Seperti itu. Oke, kita lihat ini persamaan 1. Lanjut. Vx kuadrat itu akan sama dengan V kuadrat dan Vz kuadrat. Artinya pada 3 koordinat sumbu X, Y, Z itu kecepatannya ditinjau sama, ya. Sehingga kecepatan rata-rata dikuadratkannya menjadi tambahkan semua. Nah, ini kan secara vektornya, ya. Vx kuadrat tambah V kuadrat tambah Vz kuadrat, ya. Maka hasilnya menjadi 3 Vx kuadrat. Kenapa? Karena ini semua sama. Vx, Vy, Vz itu sama. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Paham ya? 3 Vx kuadrat rata-rata. Maka Vx kuadrat itu sama dengan 3-nya pindah ke bawah. Berarti jadi 1/3 V kuadrat. Oke. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita substitusi tadi persamaan 1 dengan persamaan 2. Ini dia. P sama dengan M0 Vx kuadrat kali N per V. Itu tadi persamaan 1. Maka M0 Vx kuadratnya ini kita ganti dengan 1/3 V kuadrat. Oke, kali N per V. Maka tekanan gas hasilnya menjadi P sama dengan 1/3 M0 kecepatan kuadrat dirata-ratakan kali N ya per volume. Oke, inilah persamaan tekanan gas. P itu tekanan, M0 itu massa partikel gas, V-nya itu V kecil ini kecepatan, dan N itu jumlah partikel gasnya, dan V besar itu adalah volume gasnya. Oke. Energi kinetik rata-rata molekul gas. Sekarang kita bahas energi kinetiknya. Tadi tekanannya udah ya. Nah, persamaan gas ideal yang kemarin kita sudah bahas, PP sama dengan NKT ya. Maka P sama dengan V-nya pindahkan ke bawah, berarti N per V K kali T. Oke. Dan P persamaan yang tadi kita dapat 1/3 M0 V kuadrat N per V. Oke. Nah, ini kan sama-sama P. Sama-sama P kita samakan saja. Berarti 1/3 M0 V kuadrat N per V dengan N per V K kali T. Nah, ini yang mana yang habis? N dengan N habis. V dengan V habis. Oke, persamaannya menjadi 1/3 M0 V kuadrat sama dengan KT. Nah, sekarang persamaan ini kita kali dengan setengah. Ngerti ya? Kita kali setengah. Oke, maka hasilnya menjadi 1/3 kali setengah M0 V kuadrat sama dengan setengah KT kuadrat. Kita kali ruas kiri dengan ruas kanan dengan setengah. Oke, maka hasilnya menjadi 1/3 kali. Setengah MV kuadrat itu adalah rumus energi kinetik. Berarti 1/3 kali EK sama dengan setengah kali KT. 1/3 ini pindahkan ke kanan, berarti jadi 3/2. Nah ini dia, berarti EK sama dengan 3/2 KT. Dapatlah satu rumus energi kinetik rata-rata. EK rata-rata sama dengan 3/2 KT. K tadi tetapan Boltzmann, kemudian T di situ adalah suhu mutlaknya. Oke? Jadi suhu gas tidak mengandung besaran NV. Ya, suhu gas hanya berhubungan dengan gerak molekul. Oke, berarti inilah rumus energi kinetik. Ingat ya. Contoh. Jika konstanta Boltzmann yaitu 1,38 kali 10⁻²3, berapa energi kinetik sebuah helium pada suhu 27 derajat Celcius? Ingat harus dirubah ke Kelvin. Oke, 27 derajat Celcius tambah 273 dapatlah 300 Kelvin. Maka ditanya EK-nya, energi kinetiknya. Ya udah, masukin ke rumus yang tadi. EK sama dengan 3/2 KT. Masukin.
3 per 2 kali 1,38 kali 10 min 23 kali 300. Maka didapat hasilnya 6,21 kali 10 min 21 Joule. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang kelajuan efektif gas, ya, atau VRMS, root mean square, kecepatan rata-rata gasnya. Oke, gas itu kan ada banyak. Nah, kan tentu kecepatannya ini harus kita buat rata-ratanya, gitu. Itu yang mau kita bahas. Nih, kecepatan rata-rata dikuadratkan itu sama dengan N1 kali V1 kuadrat tambah N2 V2 kuadrat tambah dan seterusnya per N1 tambah N2 tambah N3 atau sama dengan sigma N1 V1 kuadrat per sigma NI-nya. Oke. Dengan N itu sama dengan N1 tambah N2 N3 dan seterusnya. Itu disebut dengan sigma NI-nya, ya. Nah, akar dari rata-rata kuadrat kecepatan disebut dengan kecepatan efektif. Nah, ini tadi yang Bapak katakan, atau VRMS, root mean square namanya, ya. Ini dia. VRMS sama dengan akar V kuadrat. Ini kelajuan efektif gas namanya, root mean square. Hubungan kelajuan efektif gas VRMS dengan suhu. Oke, kita mau cari rumus ini. Apakah hubungannya? Kita lihat. Energi kinetik tadi kan setengah mv kuadrat. Ini ya, setengah mv kuadrat. Energi kinetik juga tadi rumusnya 3 per 2 kT. Sama-sama EK, kita apain? Kita samakan. Maka setengah mv kuadrat sama dengan 3 per 2 kT. Oke? Ini 2 habis, ya kan, Nak? Maka M0-nya pindahkan ke bawah. Maka V RMS kuadrat sama dengan 3 kT per M0. Kuadrat pindah ke kanan berarti jadi akar. Maka kelajuan efektif VRMS hubungan antara kelajuan efektif dengan suhu yaitu akar 3 kT per M0. Seperti itu, ya. Nah, lanjut perbandingan kelajuan efektif berbagai gas. Nah, tadi kita sudah dapat VRMS itu akar 3 kT per M0. Dengan nilai K itu kan sudah ada kemarin, sudah dapat kita kan R per NA. Dan M0 itu M besar per NA. Nah, ini kan bisa kita masukin keduanya ini ke dalam persamaannya ini. Nah, oke ya, kita masukin yuk. Nah, nih, K-nya kita ganti dengan R per NA, kemudian kali T per M0-nya kita ganti dengan M per NA. Oke. NA dengan NA habis, berarti menjadi 3RT per M besar. M besar dengan MR itu sama aja, ingat seperti yang sudah Bapak katakan, ya. Ini rumus kelajuan efektif hubungannya dengan suhu dan MR-nya. Oke. Menghitung kelajuan efektif dari tekanan. Oke, lanjut lagi nih, ada banyak nih rumusnya. PP sama dengan NKT. Berarti K kali T sama dengan PV per N. Nah, kali siang aja nih, ya. Nah, VRMS itu kita udah dapat tadi rumusnya akar 3 KT per M0. Nah, KT di sini kan PV per N. Berarti KT di sini kita ganti menjadi PV per N. Per M0. M0 itu kan M per N. Nah, ini kan N dengan N habis, ya kan? Maka VRMS sama dengan akar 3 PV per M. Oke, atau sama dengan 3P per M per V. Nah, massa dibagi volume itu apa tadi? Massa jenis atau rho. Maka VRMS rumusnya sama dengan 3P per rho. Oke, ini rumus selanjutnya yaitu kelajuan efektif. Contoh. Di dalam ruang tertutup terdapat gas yang tekanannya 3,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Ini tekanannya P. Jika massa jenis gas 6 kg per meter kubik, ini rho-nya. Berapakah kecepatan efektif tiap partikel gas? Oke, kecepatan efektifnya. Yang diketahui P-nya 3,2 kali 10 pangkat 5, rho-nya 6 kg per meter kubik. Oke, kita pakai rumus yang mana nih mencari VRMS-nya? Oke, pakai rumus yang terakhir tadi, energi kinetiknya, ya. VRMS sama dengan akar 3P per rho atau
akar 3 kali 3,2 kali 10 pangkat 5 per 6. Sorry, ini yang ditanya bukan EK ya nak ya, tapi V. Bapak salah buat, sorry ya. Ini ganti nanti dengan V. Maka didapatlah 400 meter per sekon. Oke? Ini yang ditanya V ya, bukan EK. Teorema ekipartisi energi. Oke. Energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat, atau bisa juga pakai rumus 3/2 kT. Oke. Nah, 3/2 ini kita pisah menjadi 3 kali setengah kT. Nah, kecepatan rata-rata tadi kan ini ya, 3Vx kuadrat. Kemudian setengah mv kuadrat itu sama untuk segala koordinatnya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Maka dirata-ratakan menjadi setengah kT. Nah, maka energi kinetik monoatomik, nah ini untuk energi kinetik monoatomik, maka EK-nya itu 3 kali setengah kT. Nah, berarti kalau dia monoatomik itu nanti ininya 3. Nah, ya. Nah, ini 3 ini sebagai apa namanya? Disebut dengan derajat kebebasan atau F kecil, ya. Sehingga EM sama dengan energi kinetik yaitu F. Nah, F ini kan 3, kita ganti. Nah, kalau dia untuk monoatomik, 3 F-nya itu 3. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk gas diatomik, EK-nya 5. 3 yang tadi untuk monoatomik, ini 5 untuk gas diatomik. Seperti itu ya, nak ya. Kemudian energi dalam gas. Energi dalam satu gas itu didefinisikan sebagai jumlah energi kinetiknya. Jumlah energi kinetiknya seluruh molekul gas yang terdapat di dalam wadah tertutup. Ya, maka rumusnya menjadi energi dalam U itu sama dengan N jumlah daripada molekulnya ya dikali energi kinetiknya. Nah, seperti itu. Atau sama dengan N kali derajat kebebasan kali setengah kT, atau sama dengan F setengah nRT. Seperti itu ya nak ya. Kenapa? Karena kT itu sama dengan nRT. Untuk gas monoatomik ingat tadi seperti yang tadi, F-nya 3, maka U sama dengan 3N kali setengah kT atau 3/2 nRT. Untuk gas diatomik, F-nya 5, berarti U 5N setengah kT atau 5/2 nRT. Seperti itu. Contoh. Berapakah energi dalam 4 mol gas monoatomik ideal pada suhu 107 derajat Celcius jika diketahui K-nya 1,38 kali 10⁻23 dan Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 26. Oke, yang diketahui T-nya yaitu 107, berarti kita rubah Kelvin menjadi 380 Kelvin. Kemudian derajat kebebasannya yaitu 3. Kenapa 3? Karena di sini gas monoatomik. Ditanya adalah energi dalamnya, U-nya. Oke, kita jawab. EK itu tadi F kali setengah kT. Ini F ya nak, atau gamma bisa juga sebenarnya ya. Untuk gas monoatomik F atau gamma itu sama aja, oke? Berarti 3/2 kT. Nah, karena dia gas monoatomik. Maka 3/2 kali 1,38 kali 10⁻³ kali 380. Maka didapat hasilnya 7,87 kali 10⁻21 Joule. Kemudian energi dalam tadi kan rumusnya N kali EK. Ya udah tinggal kali aja. Berarti 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 26 kali 7,87 kali 10⁻21. Oke? Maka hasilnya menjadi 1,90 kali 10 pangkat 7 Joule. Itu energi dalamnya. Oke? Latihan. Nah, di sini ada Bapak kasih latihan untuk kalian. Nanti kalian kerjakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kerjakan soal-soal tadi, kerjakan soal-soal yang ada di dalam video ini dengan baik. Nanti kalian tulis di buku latihan dan kalian kumpulkan di classroom. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.